Selamat pagi Ibu, perkenalkan saya Dr. Devi yang akan bertugas pada hari ini untuk memimpin jalannya persalinan Ibu pada hari ini. Jadi di sini yang pertama saya akan mengenali gejala dan juga tanda dari kala 2, di mana apakah Ibu merasakan adanya dorongan yang kuat dan rasa ingin meneran? Iya dokter. Baik Ibu, di sini Ibu apakah merasakan adanya peningkatan tekanan pada daerah rektum dan juga vagina atau rasa ingin buang air besar? Iya dokter. Baik Ibu, di sini saya juga perhatikan untuk di sini saya temukan adanya perineum yang menonjol serta vulva dan juga sphincter ani yang terbuka. Selanjutnya di sini saya akan menyiapkan alat-alatnya, di mana di sini saya menyiapkan alat yaitu lampu 60 watt dengan jarak 60 cm. Kemudian di sini alat pelindung diri berupa hair drop ataupun air mengalir dengan sabun, kemudian tisu, masker, apron atau celemek, kemudian handphone steril, kemudian ada boots, Google dan juga headcap. Kemudian untuk alat-alatnya ada kain, bengkok, kemudian heading set, kemudian ada partus set, kemudian juga di sini ada 2 buah klem tali pusat. Kemudian di sini gunting ini diibaratkan merupakan gunting tali pusat. Kemudian obat-obatan berupa lidocain dan juga oksitosin. Kemudian ada spike, kemudian ada kapas berisi air DTT. Kemudian di sini ada kom berisi betadine, kemudian ada fetoskop. Kemudian di sini ada baskom dengan berisi larutan klorin 0,5%. Kemudian di sini ada baskom dengan berisi air DTT, kemudian ada plastik serta terdapat adanya tempat sampah. Baik, kemudian di sini saya akan meletakkan kain pada perut Ibu terlebih dahulu. Permisi Bu. Baik, selanjutnya di sini saya akan menggelar kain untuk resusitasi dan juga di sini menggelar kain untuk mengganjal bahu bayi nantinya. Selanjutnya di sini saya sudah menyiapkan oksitosin dan juga spike. Selanjutnya di sini saya akan menggunakan celemek. Kemudian di sini saya menggunakan masker. Kemudian di sini saya menggunakan Google, headcap dan juga boots. Kemudian di sini saya sudah melepaskan semua perhiasan. Kemudian saya akan mencuci tangan menggunakan air mengalir dan juga sabun. Kemudian mengeringkannya menggunakan tisu. Selanjutnya di sini saya akan menggunakan handphone steril. Kemudian setelah itu saya akan menyiapkan oksitosin yang akan dimasukkan ke dalam spike. Kemudian saya masukkan ke dalam spike. Setelah itu sudah selesai. Untuk oksitosin telah siap. Kemudian di sini saya akan melakukan pembersihan pada daerah vulva dan juga perineum Ibu menggunakan kapas yang berisi air DTT dengan cara menyeka dari atas ke bawah, kemudian membuang ke tempat sampah, kemudian satu sisinya lagi, kemudian di sisi yang lainnya. Setelah itu di sini saya akan melakukan pemeriksaan dalam, di mana pada pemeriksaan ini saya akan memasukkan 2 jari tangan saya untuk menilai pembukaannya apakah lengkap atau tidak. Baik Ibu, sekarang saya akan mulai, di mana saya akan membuka labia mayora terlebih dahulu. Kemudian saya akan memasukkan 2 jari tangan saya. Kemudian saya menilai. Di sini dapatkan pembukaannya lengkap. Setelah itu apabila didapatkan ada pembukaan lengkap dengan ketuban yang belum pecah, ketubannya utuh, itu dapat dilakukan amniotomi, sehingga di sini didapatkan adanya pembukaan yang lengkap dengan ketuban yang sudah pecah. Selanjutnya di sini saya akan melakukan dekontaminasi sarung tangan dengan merendam sarung tangan di larutan klorin 0,5%, kemudian melepaskan sarung tangan. Kemudian merendam sarung tangan dengan cara terbalik selama 10 menit. Kemudian saya akan mencuci tangan. Kemudian di sini saya akan mendengarkan denyut jantung janin menggunakan fetoskop. Baik, didapatkan hasilnya normal untuk denyut jantung janinnya. Selanjutnya, baik Ibu, di sini saya dapatkan untuk pembukaannya lengkap dengan kondisi janin saat ini yaitu baik.
dengan denyut jantung normal. Selanjutnya di sini Bapak sebagai suaminya mohon memberikan dukungan dan juga semangat kepada ibunya, kemudian juga membantu ibunya untuk menemukan posisi yang nyaman. Di mana di sini pada saat kontraksi bisa memposisikan ibunya setengah duduk atau sesuai dengan yang nyamannya ibunya. Kemudian di sini saya akan membimbing ibu untuk melakukan meneran yang benar dan juga efektif, yaitu dengan posisi litotomi. Ibu di kakinya ditekuk, kemudian dibuka lebar. Kemudian apabila terdapat adanya kontraksi, ibu silakan untuk meneran mengedan dengan sekuat tenaga. Kemudian apabila sudah tidak ada kontraksi, ibu silakan untuk beristirahat. Kemudian bapaknya bisa memberikan ibunya minuman air gula. Kemudian di sini saya akan mengecek untuk denyut jantung janinnya. Selanjutnya di sini didapatkan terdapat adanya pembukaan vulva di mana dengan kepala bayi ukuran berdiameter 5-6 cm, sehingga di sini saya akan meletakkan handuk kering di atas perut ibu untuk mengeringkan bayi ibu nantinya. Kemudian di sini saya akan meletakkan kain yang sudah dilipat sepertiga bagian di bokong bawah ibu. Kemudian di sini untuk partus set sudah lengkap. Kemudian di sini saya akan menggunakan handscoon steril kembali. Baik Ibu, di sini sekarang saya akan mulai. Dimana di sini apabila Ibu merasakan adanya kontraksi, Ibu silahkan untuk mengedan secara perlahan dengan nafas cepat dan juga dangkal Ibu. Kemudian di sini kepala bayi sudah mulai muncul dengan diameter 5-6 cm. Kemudian di sini kita melakukan prasat Röntgen dengan cara melindungi perineum menggunakan tangan kanan yang dilapisi kain. Kemudian tangan kiri itu memegang bagian kepala untuk mencegah defleksi berlebihan pada bayi, kepala bayi. Kemudian di sini diibaratkan bayi telah mulai keluar. Baik Ibu, saya akan mengedan. Bagus Ibu, bagus. Selanjutnya kita mengevaluasi apakah terdapat adanya lilitan tali pusat. Apabila lilitan tali pusatnya longgar dapat dilepaskan ke arah atas. Kemudian apabila lilitan tali pusatnya tersebut kuat dapat lakukan pemotongan tali pusat. Kemudian di sini tidak ditemukan adanya lilitan. Selanjutnya kita akan menunggu bayi untuk melakukan putar paksi luar secara spontan. Dimana di sini diibaratkan bayi telah melakukan putar paksi luar secara spontan. Kemudian kita memposisikan tangan kita biparietal. Dimana di sini kita akan melahirkan bahu terlebih dahulu. Dimana pada bahu kita akan melahirkan bahu anterior terlebih dahulu dengan cara melakukan curam ke bawah. Setelah bahu anterior lahir, kemudian kita akan melahirkan bahu posterior dengan melakukan curam ke atas. Baik, setelah bahu lahir, kemudian kita memindahkan posisi tangan kanan itu ke bahu bagian bawah untuk menyangga bahu dan juga kepala bayi. Kemudian tangan kiri itu menyusuri lengan, kemudian dan tubuh. Kemudian apabila lengan dan juga tubuh sudah lahir, kemudian menyusuri bokong dan juga menyusuri tungkai. Setelah itu memegang kedua mata kaki. Baik Ibu, di sini bayinya sudah lahir dengan kondisi cukup bulan, kemudian dengan warna kulit merah muda, kemudian tonus ototnya baik, kemudian menangis spontan, dan untuk air ketubannya tidak berisi mekonium. Selanjutnya di sini saya akan mengeringkan untuk bayi Ibu, di mana di sini mengeringkan bagian wajah dan juga anggota tubuh lainnya kecuali bagian tangan. Setelah itu mengganti handuk menggunakan handuk yang kering dan juga bersih. Selanjutnya memberikan bayi kepada ibunya. Selanjutnya di sini yaitu kita akan mengecek apakah terdapat masih ada bayi atau tidak dalam perut ibu. Di sini Ibu, saya akan melakukan pemeriksaan dalam kembali menggunakan 2 jari tangan saya untuk mengecek. Baik Ibu, permisi, di sini saya akan membuka labia mayora, kemudian memasukkan 2 jari tangan saya, kemudian saya akan melakukan pemeriksaan. Baik, di sini tidak ditemukan adanya bayi kedua, di mana setelah itu saya akan melakukan dekontaminasi sarung tangan kembali. Kemudian saya akan merendam, kemudian saya akan melepaskan handscoon. Setelah itu saya akan mencuci tangan kembali. Kemudian menggunakan handscoon steril kembali.
Kemudian di sini apabila sudah 1 menit setelah pasca persalinan itu dilakukan suntik oksitosin. Baik Ibu, di sini saya akan lakukan suntik oksitosin, di mana saya akan menyuntik pada daerah sepertiga paha atas, bagian distal lateral. Baik Ibu, sekarang saya akan suntik Ibu. Kemudian di sini lakukan aspirasi apabila sudah tidak ada darah, kemudian lakukan injeksi. Kemudian sudah selesai Ibu. Selanjutnya setelah 2 menit pasca persalinan, kemudian di sini saya akan melakukan klem pada tali pusat, di mana untuk klem ini itu 3 cm di atas pusat bayi. Kemudian saya akan melakukan dorongan isi tali pusat ke distal, kemudian melakukan klem. Dengan jarak 2 cm dengan jarak klem pertama. Selanjutnya setelah itu kita akan memotong menggunakan gunting tali pusat, di mana satu tangan kita itu memegang klem pertama, kemudian melindungi perut bayi, kemudian melakukan pemotongan pada tali pusat. Baik, setelah itu kita lakukan mengikat tali pusat menggunakan benang yang berisi DTT, kemudian melepaskan klem dan meletakkan di tempat yang telah disediakan. Selanjutnya yaitu memposisikan bayi agar kontak kulit dengan ibunya, di mana posisinya tengkurap pada dada ibu, kemudian agar kepala bayi berada di antara payudara. Kemudian menyelimuti bayi untuk mempertahankan kehangatan dan juga memberikan topi kepada bayi. Selanjutnya di sini yaitu penata laksanaan kala 3, yang dimana di sini kita akan memindahkan klem sampai ke 5-10 cm di depan vulva. Baik, setelah itu kita lakukan penegangan pada tali pusat, kemudian tangan yang lagi satu itu melakukan dorsokranial, di mana di sini dilakukan secara hati-hati. Apabila selama 30 detik sampai 40 detik plasenta tidak lahir, maka penegangan dapat dihentikan dan menunggu kontraksi berikutnya. Apabila tidak ada kontraksi berikutnya, maka kita dapat meminta suami pasien untuk melakukan stimulasi puting susu. Baik, di sini Ibu silahkan untuk meneran Ibu. Baik, meneran. Kemudian melakukan penegangan tali pusat bersamaan dengan dorsokranial. Kemudian apabila panjang tali pusat memanjang, kemudian kita lakukan memindahkan klem agar tetap berada pada 5-10 cm di depan vulva. Kemudian apabila di sini plasenta telah muncul di introitus vagina, kemudian kita menjemput menggunakan kedua tangan, kemudian kita memegang, kemudian kita memutar plasenta agar ketubannya terpilin. Kemudian setelah itu kita meletakkan di tempat yang telah disediakan. Selanjutnya di sini kita akan melakukan masase pada uterus ibu dengan cara gerakan melingkar yang lembut, kemudian selama 15 detik. Setelah itu kita menilai perdarahan, di mana dengan cara menilai apakah plasenta lengkap atau tidak. Di sini dapatkan lengkap, kemudian kita memindahkan plasenta ke dalam plastik. Setelah itu kita menilai laserasi dan juga robekan. Apabila ditemukan adanya laserasi atau robekan, kita dapat melakukan penjahitan. Di sini tidak ditemukan adanya laserasi. Selanjutnya yaitu kita akan memastikan uterus berkontraksi dengan baik, kemudian tidak ditemukan adanya perdarahan per vagina. Kemudian kita akan membiarkan ibu dengan bayinya kontak kulit selama 1 jam untuk inisiasi menyusu dini. Setelah 1 jam kita akan memberikan imunisasi. Baik Ibu, sekarang saya akan memberikan suntikan dan juga suntikan vitamin dan imunisasi serta salep mata, antibiotik salep mata. Baik, di sini kita akan memberikan antibiotik salep mata pada bayi. Kemudian di sini kita akan memberikan suntikan vitamin K1 1 mg intramuskuler itu pada paha kiri di anterolateral. Kon aspirasi kemudian disuntik.
Setelah kita menunggu 1 jam, kemudian kita akan memberikan imunisasi hepatitis B pada paha kanan di anterolateral. Baik, sudah selesai. Selanjutnya yaitu memposisikan bayi berada dalam jangkauan ibunya ataupun berada dengan posisi tengkurap pada dada ibunya. Kemudian di sini kita akan mengevaluasi dari kontraksi uterusnya agar baik, kemudian juga untuk mencegah perdarahan per vaginam. Kemudian di sini juga kita bisa mengajarkan pada ibu dan juga keluarganya untuk melakukan masase uterus yang baik. Selanjutnya menilai adanya jumlah kehilangan darah. Kemudian kita juga bisa memantau keadaan ibunya dengan memantau nadi dan juga suhu ibu setiap 15 menit dalam satu jam. Kemudian juga memantau kondisi bayinya dengan memantau kondisi pernafasan dan juga suhu dari bayi, di mana dilakukan setiap 15 menit dalam 1 jam. Kemudian setelah itu kita akan membersihkan alat-alat yang telah digunakan tadi ke dalam larutan klorin 0,5%. Kemudian kita membuang bahan-bahan terkontaminasi ke dalam tempat yang sudah disediakan. Setelah itu kita akan membersihkan ibu menggunakan air DTT, kemudian membantu memakaikan pakaian yang bersih dan juga kering pada ibu. Setelah itu kita akan memposisikan ibu dengan nyaman, memberikan makanan dan juga minuman kepada ibu. Setelah itu kita membersihkan tempat bersalin menggunakan air DTT. Setelah itu kita akan mencuci tangan atau melakukan dekontaminasi dengan merendam tangan yang berisi sarung tangan di larutan klorin 0,5%, kemudian melepaskan, kemudian merendam. Setelah itu kita mencuci tangan terlebih dahulu menggunakan air mengalir dan juga sabun. Kemudian melepaskan semua alat pelindung diri. Kemudian mencatat seluruh hasil tindakan di rekam medis dan juga partograf. Baik Ibu, di sini untuk persalinan hari ini telah selesai, telah berjalan dengan lancar. Kemudian bayi Ibu juga lahir dengan selamat saat ini. Kemudian nanti saya akan melakukan pemantauan selama 2 jam ke depan sebelum Ibu dipindahkan ke ruangan. Sebelumnya terima kasih Ibu, selamat beristirahat.